A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha summa amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid At-Tahirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Kamis ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Sholawat pendidikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita di surat An-Nisa ayat 71. Maka di subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat An-Nisa ayat 72, An-Nisa ayat 73 dan 74 kalau memang memungkinkan waktu kita sampai An-Nisa ayat 75. Sebelum kita mencoba mengkaji dan tafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jika kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minkum laman la yubatti'anna fa in asabatkum musibatun قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.
Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid At-Tahirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 72 di dalam surat An-Nisa ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang apa yang diucapkan dan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini, Bapak Ibu, kebiasaan mereka adalah ketika mereka diajak berperang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada perintah jihad, ada perintah berperang. Orang-orang munafik ini biasanya mengundur-mundurkan diri, memperlambat-lambat untuk berangkat pergi berperang. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk berperang perang Uhud di kota Madinah tahun ketiga Hijrah. Mereka pergi meninggalkan rumah mereka untuk pergi ke medan perang akhiran sekali, terakhir sekali mereka. Yang lain orang-orang yang beriman sudah mengatur barisan terdepan untuk melawan musuh, mereka di belakang sekali. Kalau bila perlu, tak perlu ikut perang bila perlu. Makanya di ayat ini Allah Ta'ala mengatakan, wa inna minkum, dan ada sebagian di golongan kalian, yaitu orang-orang munafik, laman la yuqatti'anna, yang memperlambat-lambat diri. Fa in asobatkum musibah, ketika engkau berperang dan kalian kalah di medan perang, qala, orang-orang munafik mengatakan, qad an'amallahu alayya, Allah telah berikan nikmat kepadaku, Islam aku ma'ahum syahida, sehingga aku tidak mati seperti mereka-mereka. Bapak Ibu hadirin, seandainya diperintahkan berperang, mereka di belakang sekali, dan seandainya terjadi kekalahan pada diri umat Islam, mereka mengatakan mereka mendapatkan anugerah dari Allah sehingga mereka diselamatkan. Padahal orang-orang yang beriman, Pak, ketika menuju ke medan perang tidak ada yang dicari kecuali dua. Pertama, menang. Kalau tidak menang, lebih baik mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, orang-orang munafik ini selalu memperlambat diri di dalam kebaikan. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu, bahwa orang munafik itu memperlambat diri untuk pergi ke medan perang. Padahal ini hanya simbol saja. Orang-orang munafik itu, Pak, selalu memperlambat dirinya di dalam kebaikan. Apapun kebaikan yang ada, kalau bisa belakangan sekali. Kalau bisa belakangan sekali. Contoh, ibadah sholat, Pak. Sholat yang Allah wajibkan kepada kita 5 waktu sehari semalam, yang sekarang lagi banyak dibahas oleh penceramah karena lagi musim Isra Mi'raj. Sholat 5 waktu, Nabi mengatakan yang paling baik adalah shaf terdepan, yang paling baik adalah barisan yang paling pertama, kemudian selanjutnya untuk shaf laki-laki, paling bagus paling depan. Nah, Bapak Ibu, orang munafik pun begitu. Mereka mungkin pergi untuk sholat, tapi kalau bisa belakangan sekali. Kalau bisa barulah duduk, imamlah salam. Kalau bisa, sehingga dia mudah untuk melengkapkan kekurangan di dalam rakaatnya. Karena kalau nak nunggu imam, alangkah lamunyo imam baca ayat, alangkah lamunyo imam baca surat. Jadi dia membaca, dia masuk masjid, imam sudah tahiyat. Tinggal dia Allahu Akbar, melok tahiyat juga. Imam salam, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, dia tegak menyelesaikannya. Oh, cepatnya menyelesaikan. Nah, ini ciri-ciri kemunafikan, Pak.
Kenapa segala sesuatu belakangan sekali? Kalau bisa belakangan sekali. Begitu juga dengan urusan-urusan yang lainnya yang notabene itu adalah amal soleh. Sedekah membaca belakangan baik. Apalagi puasa kalau baca belakangan baik. Haji kalau baca belakangan baik. Ya, membaca sudahlah, tunggu pula pensiun. Lah sudah pensiun masih belum berangkat haji karena ngasuh cucu. Ujung-ujungnya mati belum haji. Ini gara-gara ada sifat kemunafikan di dalam diri kita, memperlambat diri untuk melakukan kebaikan. Makanya dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang yang beriman, sari'u wasari'u, bersegeralah. Sampai-sampai Allah taala mengajak untuk berlomba-lomba, bukan cuma bercepat diri, tapi berlomba-lomba, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah diri kalian di dalam mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang Allah siapkan, yang Allah janjikan seluas langit dan bumi yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Selalu ada kalimat wasari'u, bersegeralah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu di dalam kebaikan. Salah satu berlomba-lomba dalam kebaikan adalah mempercepat diri. Siapa yang duluan melakukan amalan. Contoh, mengucapkan salam dan menjawab salam. Siapa yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah yang mengucapkan salam duluan. Yang menjawabnya, ya mau tak mau karena ini kewajiban. Kita mengucapkan salam Pak itu sunnah. Assalamualaikum ketika bertemu satu dengan yang lainnya, mengucapkan pertama sekali salam itu sunnah, bukan wajib, sunnah. Tapi ketika mendengarkan orang mengucapkan salam kepada kita, maka kewajiban kita untuk mengucapkan balik kepadanya, untuk menjawab salam orang tersebut kepada kita. Siapa di antara keduanya yang paling baik? Yang duluan mengucapkan salam. Ketika ada dua orang lagi tidak baikan, Pak, tidak seteguran, siapa yang paling baik di antara mereka? Yang paling baik di antara mereka yang paling cepat, yang duluan negur, yang duluan mempermudah masalah, yang duluan memaafkan saudaranya dan lain sebagainya. Jadi memang ciri-ciri orang-orang yang tidak beriman atau ciri orang-orang yang munafik selalu memperlambat diri di dalam kebaikan. Sebaliknya ciri orang-orang yang beriman, dia bersegera, dia mempercepat diri, dia bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Wa inna minkum laman la yubti'anna, ada di antara kalian yaitu orang-orang munafik, laman la yubti'anna, memperlambat diri ketika diajak berperang. Fa in asabatkum musibah, kalau kalian terkena musibah, kalah di medan perang, mereka mengatakan qad an'amallahu alayya, kita beruntung dapat nikmat Allah selamatkan. Bukan Allah selamatkan, bukan keberuntungan yang kita dapat, yang kalian dapatkan, malah kecelakaan. Kenapa? Karena seharusnya kalaupun kalah kita mati syahid di jalan Allah. Sedangkan yang memperlambat-lambat diri bisa jadi itu menjadi penyebab kekalahan. Bisa jadi kekalahan itu dosanya kita yang menanggungnya. Kenapa? Sebab kita umat Islam kalah. Bapak Ibu hadirin, maka mereka mengatakan qad an'amallahu alayya islam aku ma'ahum syahida. Aku dapat nikmat datang dari Allah karena aku tidak bergabung dengan mereka sehingga aku mati saja di medan perang. Bapak Ibu hadirin, sebaliknya di ayat 73 Allah Ta'ala mengatakan wa in asabakum fadlun, apabila kalian mendapatkan keutamaan dari Allah, alias kalian mendapatkan kemenangan di dalam peperangan, ya layaqulanna, mereka berkata
lam akum ma'ahum bainakum wa bainahum mawaddah. Kita ni bercakap berdulur, beda ngajak-ngajak kalau baik. Kalau bagus pak kita menang, dia belakang sekali nyalakan kita. Kamu ni bercakap berdulur kita, tidak ngajak-ngajak kalau melakukan kebaikan. Padahal dia dewek yang memperlambat diri untuk masuk di medan perang. Kalau kita kalah, dia ngomong alhamdulillah kita dapat nikmat tidak mati. Kalau kita menang, dia nyalakan kita. Ngapu tidak ngajak kami, ngapu tidak ingeti kami, ngapu tidak belabur ke rumah nari kami. Pokoknya salah loh kita. Kita menang salah, kita kalah salah. Nah ini lemak di diri, tidak lemak di orang. Segalanya disalahkan kita. Oleh sebab itu mereka mengatakan ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Ya alangkah enaknya seandainya aku bersama mereka bisa merasakan kenikmatan perang seperti mana mereka menikmati peperangan tersebut. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ini sifat-sifat munafik yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita agar supaya tidak menjadi tidak menjadi hal yang akan terjadi selanjutnya. Bapak Ibu, kemunafikan lahirnya atau adanya kemunafikan itu semenjak Nabi hijrah ke Madinah. Jadi kemunafikan ada ketika Nabi hijrah ke Madinah. Di Mekah, sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam tidak ada yang munafik. Tidak ada yang munafik di Mekah. Orang-orang yang masuk Islam di kota Mekah, maka yakinilah Islamnya betul-betul Islam yang baik. Islamnya Islam yang kuat. Tapi orang yang masuk Islam di Madinah, ada yang betul Islam, ada yang Islam-Islaman. Kok bisa Ustaz di Mekah tidak ada kemunafikan, di Madinah ada? Jawabannya begini Pak. Di kota Mekah, ketika orang berislam, tidak ada kebaikan duniawi yang mereka akan dapatkan, bahkan ancaman dibunuh. Kalau di kota Mekah Islam. Jadi kalau orang berislam di kota Mekah sudah pasti Islamnya kuat. Tahan banting, jangankan disiksa, dibunuh pun siap. Itu kalau di Mekah. Kenapa? Karena di Mekah umat Islam tidak ada yang bisa diandalkan, tanda kutip. Kamu nak proyek di Mekah belum ada proyek, belum ada hal yang bisa kita dapatkan. Kita nak menang di kota Mekah tidak mungkin karena dari sisi jumlah kurang, sisi tenaga juga tidak ada. Jadi orang yang masuk Islam di Mekah memang betul-betul Islamnya kuat. Jangankan siap diintimidasi, siap mereka untuk dibunuh. Contohnya Sumayyah, syahid wanita pertama syahid di Mekah sebelum Nabi hijrah. Begitu juga Al-Yasir, keluarga Yasir, tersiksa, terintimidasi, bahkan terbunuh di kota Mekah. Nabi minum baik pada baca dan membantu. Kenapa? Belum ada kekuatan. Islam mereka pakar-pakar. Contoh yang lain adalah Bilal bin Rabah. Ketika Bilal dijemur di padang pasir, di terik matahari di musim panas, lalu dadanya diletakkan batu yang besar, karena tuannya tahu bahwa Bilal ini Islam. Kata tuannya, Bilal keluar dari Islam, murtad. Mendak murtad kau bersiksa. Apa kata Bilal? Ahad. Aku meyakini bahwa tiada Tuhan kecuali Allah yang Esa. Tahan bak disiksa, dijemur di padang pasir terik matahari musim panas, di dadanya Bilal diletakkan batu yang besar. Kenapa? Karena dilihat bahwa imannya makam, imannya bagus. Orang yang beriman di Mekah, imannya bagus. Nah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi sudah memiliki posisi, menang peperangan, banyak orang takut, tenaga lah besar, pengikutlah banyak, proyek sudah ada. Nah, mulai 1,
satu masuk Islam. Masuk Islamnya bukan karena memang dia yakini Islam adalah ajaran kebenaran, dia masuk Islam karena kepengen dapat proyek. Saya sering menyebut nama ini, Pak. Nama itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'isul Munafiqin fil Madinah. Ya, dia bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik di Madinah. Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul ini masuk Islam? Karena sebelum Nabi hijrah, Pak, sebelum Nabi hijrah, Madinah itu dipegang salah satu tokohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini banyak pengikut, dan pengikutnya inilah yang unjuk dia makan sehari-hari. Ada yang unjuk kurma, ada yang unjuk beras, unjuk gandum, unjuk ini, unjuk itu. Nah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, para pengikut ini sikok-sikok masuk Islam, ditinggalkan pengikutnya. Lalu berpikirlah Abdullah bin Ubay bin Salul, aman inilah tak makan, habis proyek. Uang-uang pengikut ini Islam galau, sedangkan aku ini hidup dari mereka pula. Akhirnya tercetuslah di pikirannya Abdullah bin Ubay bin Salul, ngaku aku tidak Islam baik, adik pengikut aku balik aku lagi. Kalau pengikut aku balik aku lagi, berarti proyek ada lagi. Islamlah Abdullah bin Ubay bin Salul dengan niat tadi, Islamnya bukan Islam beneran tapi Islam proyek. Akhirnya jadilah orang munafik. Ya, kalau Nabi ngajak kebenaran, dia di depan Nabi cak kepakaman, di belakang Nabi muja dari belakang. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena tadi dia Islam proyek kan. Dia Islam ada udang di balik bakwan, ada udang di balik batu Islamnya. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, orang-orang munafik memang begitu. Maka jangan sampai kita termasuk dari mereka-mereka yang munafik. Dan Nabi dengan tegas sudah memberikan tahu kepada kita ciri-ciri kemunafikan itu, Pak. Nabi bersabda, ayatul munafiki salas, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Tanda kemunafikan itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, kalau dia ngomong banyaklah bohongnya. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji banyaklah ingkarnya. Yang ketiga, wa idza tumina khana, apabila dia diberikan amanah banyak ingkarnya. Nah, ini 3 ciri munafik amali yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Kalau dia ngomong banyak dustanya, banyak bohongnya. Kadang kita, Pak, kalau ngomong sampai kita cecak tak dengar deh, karena kita tahu kok ini banyaklah bohongnya daripada benar. Itu terindikasi kalau orang itu orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman, Pak, takkan berbohong. Orang yang beriman takkan berbohong. Di dalam hadis Nabi, Rasul mengatakan bahwa orang yang beriman bisa saja dia berzina, orang yang beriman bisa saja dia mencuri, tapi orang yang beriman tidak akan pernah berdusta. Kenapa? Karena berdusta ini, Pak, adalah dosa yang luar biasa. Kita nih kadang menganggap remeh, berdusta, berbohong itu, padahal itu termasuk dosa besar. Dan ciri-ciri orang yang beriman, dia terbebas dari dusta, dia terbebas dari berbohong. Makanya ma'asyiral hadirin, ya, idza haddatsa kadzaba, kalau dia ngomong banyaklah bohongnya. Kalau dia bercerita, jangan yang dengar dia. Kenapa ceritanya banyak fiktif? Kalau dia cerita banyaklah karangan-karangan dewe. Kalau wong nitip omongan sama dia, wong nitip 10 kata, dia ngomongnya 1000 kata. Banyaklah ditambahnya dibandingkan kurangnya. Itulah, Pak. Kalau kita nitip duit, jangan harap nambah. Nitip duit pasti berkurang. Tolong unjuk ke si bulan 105.000, junjuknya 100.000, 5.000-nya masuk kantong. Upah mawahnya ibarat kantong. Kalau kita nitip duit, jangan harap nambah. Kita ngunjuk 100.000, langsung ini ada titipan 150, nambah 50, tidak mungkin. Kalau nitip duit pasti berkurang.
Tapi kalau nitip omongan, 10 kato kita ngomong, 1000 kato dia nyampe gitu. Banyaklah ceritanya dan lain sebagainya. Hati-hati Pak. Idza haddatsa kadzaba. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, banyaklah ingkarnya. Banyaklah ingkarnya. Tunggu aku di sini ya, aku datang. Rupanya tidak datang. Lagi tunggu tidak datang. Kakek juga konfirmasi. Masya Allah, lah tidak lemah nih Pak. Aku salah satu gawian yang paling tak lemah itu nunggu. Dan sudah nyengok jam, olah 10 menit tidak datang. Olah 20 menit tidak datang. Ditelepon tak aktif, tak pada lemah. Oleh sebab itu, kalau memang tidak mampu datang, sampaikan. Minta maaf, aku tidak baca memenuhi janji aku karena A, karena B, karena C. Sebutkanlah apa namanya dalil-dalil atau alasan-alasan yang kita punya. Ini kadang berjanji tapi tidak datang. Kita sudah nunggu-nunggu, tidak bertemu dengan orang yang kita janjikan. Kapan nak bayar utang besok? Jam berapa? Jam sekian. Tunggulah aku di sana, nanti aku datang. Gitulah bertunggu. Cair. Aku nak bayar utang. Cair. Gua nak bayar utang. Lagi tunggu sejam tak ganti, 2 jam tak ganti, seharian ditunggu tak ganti, ditelepon tak aktif. La haula wala quwwata illa billah. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, janji itu adalah amanah. Aman, jangan sampai tidak ditunaikan. Kalau memang tidak mampu menunaikannya, sampaikan permohonan maafmu kepada orang yang kau janjikan bahwa aku belum bisa menunaikan janji-janji yang pernah aku janjikan. Idza wa'ada akhlafa. Yang terakhir, wa idza tumina khana. Apabila dia diberikan amanah, dia khianat atas amanah yang diberikan. Amanah ini Pak adalah tugas di pundak kita. Kita kerjakan amanah tadi karena Allah, insya Allah itu menjadi penyebab amal baik kita bertambah. Tapi kalau amanah kita sia-siakan, tidak kita tunaikan, kita biarkan saja, tidak kita laksanakan, maka bisa jadi itu menjadi penyebab bertambahnya amal buruk yang kita lakukan. Kenapa? Amanah selayaknya dilaksanakan, ditunaikan, ini malah amanah disia-siakan. Bahkan mungkin ada saja yang menyalahgunakan amanah itu sendiri. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, makanya di ayat 74 Allah Ta'ala mengatakan falyuqatil fi sabilillah. Maka orang-orang yang beriman, berperanglah kamu di jalan Allah. Berperanglah kamu di jalan Allah, alladzina yashruna al-hayatad dunya bil akhirah. Yang mana dia jual kehidupan dunianya hanya untuk akhirat. Itu yang Allah inginkan. Falyuqatil, maka berperanglah. Di dalam kalimat berperanglah di sini Pak, jangan berpikir hanya berperang di medan perang. Maksudnya bersungguh-sungguhlah di dalam menjalankan perintah. Falyuqatil, bersungguh-sungguhlah. Apa yang bisa kita kerjakan. Allah perintahkan kita sholat. Allah perintahkan kita puasa. Walaupun misalnya mak mulai nak kaku, puasa, mati deh, tak apa-apa. Mati di dalam beramal, insya Allah itu lagi kita cari. Ini kadang baru sakit dikit lah mulai tak galak beribadah. Baru sakit dikit lah minta izin tidak sembahyang. Ini tak izin tak sembahyang, tak jadi Pak. Sembahyang itu nak sakit nak sehat sembahyang pula. Cuman bedanya kalau kamu sehat, sholatnya sempurna, tegak, berdiri. Ya. Tapi kalau kita sakit dan sakit kita memang menjadi penyebab kita tidak bisa berdiri ketika sholat, maka duduk bukannya izin tidak sembahyang. Ya. Kita misalnya sakit demam tinggi, panas badan kita. Kalau kena banyu meriang-meriang, tambah jadi penyakit ini. Maka tak baca kita wudhu, jangan bilang Ustaz, aku tak baca sembahyang apa. Aku sakit, kalau aku wudhu meriang-meriang, aku mungkin tak sholat subuh dulu kali ini. Tak baca. Kalau memang kita sakit meriang-meriang, tak wudhu, tak baca, sudah ganti wudhu menggunakan jadi tayamum.
Tadinya menggunakan air menjadi debu yang suci, kita ambil, kita tayamum, kita usap muka kita dan kita usap kedua lengan kita sampai ke siku. Itu bukan izin. Ini baru sakit dikit batuk-batuk dan puasa. Aja di bulan Ramadan ini malah banyak izin itu. Baru sakit-sakit dikit lada puasa. Lemah kalau lagi di bulan selanjutnya dia bayar dia kodok itu masih lemah. Inilah sudah ada puasa Ramadan tidak dikodok dia dulu. Nah ini saya ingatkan ibu-ibu, tak lama lagi. Sebulan lagi kita puasa. Yang masih ada utang-utang puasa guyurilah, jangan sampai kita tidak puasa. Puasa itu ya itu utang harus dibayar. Yang punya apa namanya utang-utang puasa bayar. Kalau masih tidak dibayar sampai datang Ramadan, ada dua Pak yang dia gawikan yang harus diurus. Pertama dia bayar fidyah, yang kedua dia tetap harus bayar puasa tersebut. Jadi bayar fidyah dia harus sebagai apa namanya penalti bagi orang yang meninggalkan puasa wajib last tahun belum dibayar dengan penalti. Apa penaltinya? Dia harus mengeluarkan fidyah sekaligus tidak gugur apa namanya kewajiban puasa itu, harus tetap masih dijalankan puasa. Jadi hati-hati. Jadi mumpung masih ada sebulan lagi, saya ingatkan yang masih di dalam masjid atau yang ada di luar masjid yang dengar omongan aku ini, yang ada utang puasa bayarlah. Sebulan lagi insya Allah kita masuk ke bulan Ramadan. Jangan sampai kita masuk Ramadan puasa masih banyak utang. Kita masih banyak utangan puasa. Nah jadi Bapak Ibu, kita ni kadang baru sakit dikit lah mulai nak galak puasa. Jingau lagi Pak, baru naik dikit emaknya lah nak galak lagi puasa. Wah sakit Ustaz puluhan ya. Ngapu puasa? Aku jumpa tidak puasa lagi lah. Kodok tak jadi Pak. Kalau memang baru sakit-sakit dikit, nah itu tahan kebaik. Kalau baik itu memang apa namanya efek dari puasa. Kita aku pernah Pak ditanya oleh badannya besar Pak, dia ngomong mak ini Ustaz ada tak keringanan untuk aku dah puasa. Jika ngapa? Kau sakit apa? Tidak sakit Ustaz aku. Cuma tadi yang mana aku tidak makan jam-jam 1 badan aku ini neter. Badan aku ini gemeteran, neter kelaparan Ustaz. Kalau aku tidak makan jam 1 itu. Gue bilang Pak yang neter bukan kamu baik. Yang gemeteran karena kamu baik. Kami pun mah itu cuma kami tahankan. Tidak kami ambil hati. Badannya besar Pak. Besar badan. Ada masih sering ketemu dengan beliau. Ada dasar keringanan bagi kami tidak puasa. Ya, kalau dia sakit apa itu? Karena mungkin dia sakit, dia tidak ngomong tapi sakit. Jika kamu sakit tidak sakit, Ustaz. Jadi apa? Kalau jam 1 siang kami belum makan siang itu asli sama mana pada neter pada aku. Yo maksud aku tuh, yo kami juga sama yang kau rasakan. Cuma tadi dipakai, dianggap positif saja. Kalau memang tidak ada kepentingan yang mendesak, istirahatkan, hidup dulu supaya hilang neter tadi. Jadi tak kati keringanan sepuas untuk aku, tak kati juga. Uang yang sakit, sakit-sakit ringan masih disuruh puasa. Yang tak boleh puasa itu, yang boleh pecah itu pertama musafir. Dia sedang bepergian. Dan bepergian ini bukan cuma dari sini ke 16 kalau dikatakan musafir. Bepergian di sini maksudnya minimal jarak tempuh dari tempatnya menuju tujuannya minimal 80 km. Minimal 80 km baru dibolehkan untuk mecah. Itu pun kalau dia sulit melakukan puasa. Tapi kalau mudah melakukan puasa, ya lebih baik berpuasa. Contoh, Palembang Jakarta. Palembang Jakarta naik pesawat. Dak kati masyarakat, dak kati susahnya Pak. Dari sini dari rumah menuju airport bandara tidak perlu sakit, tidak perlu susah. Sampai itu langsung kita masuk ke pesawat, duduk AC atau
boleh ketinduk ke baik sampai ke Jakarta sejam kurang lebih terbang sampai di Jakarta. Jam 9 terbang dari Palembang, jam 10 lah sampai di Jakarta. Kalau secara dihitung secara jarak sudah boleh Pak untuk apa namanya untuk mecah ya. Dikodok nanti di bulan berikutnya. Tapi karena masyakohnya kurang, susahnya kurang, tidak ada bahkan kesulitan dia dalam menunaikan ibadah puasa, lebih baik dia melanjutkan berpuasa. Kata Allah Ta'ala, wa antasumu khairul lakum. Engkau melanjutkan berpuasa itu lebih baik, kecuali ada masyakoh, ada kepayahan, kesusahan di dalam menunaikan ibadah puasa karena kita sedang di perjalanan. Mencak umum dulu Pak. Musafirnya bukan seperti musafir kita. Mereka naik kuda, naik onta di tengah terik panas matahari di musim panas, asli desiksonian Pak, desiksonian. Jadi boleh mereka untuk mencah. Tapi kita yang berpuasa, yang mudah, tidak ada kesulitan dalam berpuasa, sedang bepergian, maka lebih baik dilanjutkan puasa daripada dipecahkan. Bapak Ibu, falyuqatil, maka berperanglah kamu di jalan Allah. Maksudnya di sini bersemangatlah untuk selalu ya menjalankan perintah-perintah Allah. Alladzina yashruna al-hayata dunya bil akhirah, yang menjual dunianya untuk dia dapatkan akhirat. Wa may yuqatil fi sabilillah, barang siapa yang berperang di jalan Allah, fayuqtal aw yaghlib, dia terbunuh atau dia menang, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, pastilah kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Artinya Pak, orang yang berperang, berjihad, dia nak kalah pemenang, segalanya dapat pahala yang besar. Yang kalah dia dapat pahala plus dapat pahala mati syahid, yang menang dia juga dapat pahala plus dapat kemuliaan hidup di atas muka bumi ini. Maka kata Allah, wa may yuqatil fi sabilillah, barang siapa yang berperang di jalan Allah, fayuqtal aw yaghlib, dia berperang lalu mati atau dia berperang lalu menang, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, kami akan berikan kepadanya pahala yang banyak, yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dulu sampai ayat 74 dulu di dalam kajian tafsir kita pada subuh kali ini. Kita coba buka sesi tanya jawab Bapak Ibu yang nak bertanya dia dulu. Silakan. Assalamualaikum. Bagaimana caranya kalau kita berjanji tapi dia kalau kita mengucapkan insya Allah. Bagaimana kita menyikapinya Ustaz? Baik. Begini, orang yang berjanji lalu dia juga mengucapkan insya Allah itu wajar. Karena kalau kita janji, Allah tidaklah misalnya meridhai apa yang kita janjikan. Kalau Allah tidak jadikan pertemuan tersebut, maka siapa yang nak disalahkan? Jelas bukan salah gitu. Kenapa? Karena Allah tidak mengizinkan pertemuan itu terjadi. Contoh, aku dalam hati niat aku kepengen datang kondangan ini, ya. Aku insya Allah selagi sehat berjanji aku datang. Tapi tidak boleh kita mengucap itu, tidak kita tutup dengan ucapan insya Allah. Kita masih tetap harus mengucapkan insya Allah, karena bisa jadi janji kita memang ingin datang tapi Allah tidak izinkan. Nah, kalau memang kita diundang, ya, jangan lupa datang ke rumah kami hari ini. Kita memang katakan insya Allah aku kepengennya datang. Bahkan aku berjanji kalau aku sehat takkan dihalangan aku datang. Berarti itu janji. Tapi janjinya diikat dengan kalimat insya Allah kalau memang Allah menghendaki. Niat dalam hati 100% kepengen datang. Tapi kadang begini Pak, kita sudah siap-siap nak datang, di hari H ada kejadian. Siapa misalnya ada tamu datang ke rumah, mak tinggal binyo misalnya, atau ada keluarga yang membutuhkan bantuan misalnya, sehingga kita tidak tega tinggal binyo untuk pergi ke tempat perjanjian yang kita janjikan. Nah, itu adalah salah satu dari cara Allah untuk tidak mengizinkan kita pergi ke kewenangan tersebut.
maka selagi memang niatnya dia mengatakan aku insya Allah pasti datang ke tempat kamu kalau Allah mengizinkan, dia berjanji. Nah ini kalau memang tidak datang, kita tanya apa penyebabnya. Kalau penyebabnya masuk di akal, berarti memang Tuhan tidak izinkan. Atau misalnya kalau dia misalnya mampu pergi, tapi dia tidak galak pergi karena dia sadarkan insya Allah ini caknya Tuhan tak nyuruh aku pergi. Padahal itu kehendak dia. Nah yang cak ini pasti berusaha karena dia berjanji tidak menepati janji yang dia tunaikan. Makanya kalau kita diundang kalau memang pacak datang ngomong ke insya Allah aku datang, niat hati 100% pengen datang, tapi semuanya kita balikan ke kehendak Allah. Tapi kalau memang tidak pacak datang, sebutkan aku tidak pacak datang. Jangan sampai insya Allah dijadikan jualan, insya Allah dijadikan sandaran, jadikan dalil insya Allah. Padahal memang niat dalil dalam hati tidak ada datang. Itu yang itu tidak boleh. Kasihan Pak, apalagi kita disuruh ada gawean yang disuruh. Contoh, kau jangan lupa datang kondangan kapok, kau kata sambutan dari pihak keluarga mempelai laki-laki. Insya Allah kita ngomong insya Allah padahal tidak kedatangan. Kan kesian nunggu-nunggu, udah cari lagi. Seharusnya kalau kita mohon maaf, aku tidak pacak datang ada gawe, aku ini akhirnya dia nyari orang lain untuk ditugaskan. Tugas kata sambutan tadi, karena kita lagi insya Allah kan, jadi dia datang. Tidak nyari lagi rupanya kita tidak datang. Akhirnya berubah lupa ketika di hari A tadi. Itu gara-gara kita berjanji tapi niat kita tidak datang. Jadi tolong sampaikan betul, datang tak datang tadi sampaikan. Kalau memang kita niat datang, ucapkan tetap insya Allah. Karena dalam Al-Quran mengatakan wala taqulanna syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa insya Allah. Jangan pernah mengucapkan bahwa besok saya pasti akan datang kecuali ditutup dengan kalimat insya Allah. Wallahu a'lam. Yang lain. Ustaz, bolehkah berwudu pakai air hangat? Boleh. Bolehkah berwudu menggunakan air hangat? Boleh. Kalau baju panas jangan kotor, berempu. Kalau baju panas, kalau baju hangat betul boleh. Ustaz, ini baju itu lah sudah dihangatkan, lah sudah ngelodok-ngelodok, dicampur dengan baju dingin, jadi hangat-hangat kuku. Boleh, karena air hangat air panas yang sudah Anda masak itu sampai 100 derajat Celcius itu tidak merubah suci lagi mensucikan. Tidak berubah suci lagi mensucikan. Tetap suci lagi mensucikan. Yang tidak boleh itu baju panas itu kamu campur dengan teh. Amal sudah kamu campur baju panas dengan teh, jadi baju teh tidak boleh lagi dijadikan air wudu. Ngaku air yang yataghayyar ta'muhu, yataghayyar launuhu, sudah berubah warna dan rasanya tidak jadi lagi. Memang dia airnya suci tapi tidak mensucikan kalau sudah dicampur dengan teh, dengan kopi. Tapi kalau air hangat saja tidak dicampur dengan apa-apa, maka boleh untuk dipakai bersuci karena air hangat itu air yang suci lagi mensucikan. Wallahu a'lam. Yang lain. Jadi jangan sampai baju panas ya, melepuh kamu. Apalagi musim-musim dingin, musim-musim hujan ini, ya, mandi baju panas. Jangan, aku udah sarankan. Mandi air hangat. Silakan Bapak Ibu. Nah, seperti air ini apa? Air ini air suci, tapi tidak mampu mensucikan. Jadi kalau diminum boleh, tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau baju ini yang dipakai untuk wudhu tidak jadi karena suci tapi tidak mensucikan. Untuk diminum lemak. Nah, lemak sama diminum, sama dipakai wudhu tidak jadi. Ya. Salam. Kalau kita diundang sama orang kita nggak kenal, tapi dia kenal sama kita, sebenarnya kurang kenal sama dia itu masih wajib hadir. Baik. Kita diundang orang, dia kenal dengan kita, tapi kita tidak begitu kenal dengan dia. Mana
Kalau memang kita tidak ada pekerjaan yang amat sangat mendesak, maka ada waktu datanglah penuhi undangan. Salah satu dari kewajiban seorang muslim kita datang ketika kita diundang, ya. Kita datang ketika diundang. Kalau memang tidak ada hajat atau tidak ada pekerjaan yang penting yang kita jadwalkan di waktu itu. Tapi kalau ada kegiatan yang penting, bisa misalnya kita memohon izin tidak bisa hadir, atau mungkin saja orang itu diundang kami ini basa-basi sebenarnya. Kalau dia nak undang yang pasti datang ke rumah bawa undangan ini tidak cuma ketemu, oh iya jangan lupa. Jadi basa-basi kita kadang tahu basa-basi dengan memang undang, Pak. Kalau memang basa-basi berarti kita juga basa-basi, ya insya Allah terima kasih lah undang. Basa-basi juga gitu karena dia basa-basi. Tapi kalau memang dia undang itu betul-betul undang, kelihatan bahwa dia kasih kita undangan, atau dia datang ke rumah kita, atau sengaja dia telepon kita, karena sengaja telepon itu, Pak itu undang lah itu, yang basa-basi itu bertemu tidak sengaja gitu, ke pasar bertemu tidak sengaja, ada kawannya diundang, hari ini, besok kapan doang ya ada acara iyo, kebetulan kita jalan sama kawan tadi, oh iya kau juga jangan lupa datang. Ini basa-basi namanya. Kalau memang tidak basa-basi pasti diteleponnya, ngundang kita atau ngasih undangan betul dan lain sebagainya. Jadi kalau memang ada orang undang kita yang kita tidak begitu mengenal dengan dirinya, tergantung kita. Kalau memang ada waktu datang, bisa jadi datangnya kita menyambung silaturahmi, ujung-ujungnya saling kenal, bahkan jadi kawan dekat, sisir dikit jadi besan. Jadi besan. Oh, jadi kalau memang ada waktu datanglah, tak ganti rugi. Tapi kalau memang tak ganti waktu, yo lain cerita. Oh, yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Rumah itu kalau berpuasa itu sesak malah. Ya. Gimana? Harus puasa atau harus bayar fidyah? Baik. Sudah tua? Masih muda? Begini. Pertama, kita tidak tahu apa penyebab sesaknya. Dia pergi ke dokter supaya dokter yang memeriksa ini kenapa dia sesak. Jangan-jangan pas dia puasa sesak tadi karena GERD itu ya sama seperti lemak itulah. Naik ke pucuk asam lambung, menekan saluran pernapasan sehingga susah bernapas dan sebagainya. Jadi saran saya pergi ke dokter, lalu dokter yang akan menganalisa ini sakit apa. Ketika sakit ini untuk sementara kau jangan puasa dulu aman dokter lah sudah ngomong itu gawikan. Cuma tadi harus dipotong. Tapi kalau dokter ini ringan, ini gara-gara pikiran, banyak ego pikiran, nggak perlu. Jangan pikirkan macam-macam, makan teratur. Kalau merokok, nggak usah lagi merokok dan sebagainya. Ujung-ujung kata dokter ini resep. Insya Allah seminggu ini bersih sehat. Kalau begitu berarti tetap wajib berpuasa. Jadi kalau saya pribadi Pak tidak bisa menetapkan orang boleh mencat atau tidak boleh mencat, karena kalau urusan sakit itu bukan urusan aku, karena aku bukan dokter. Datang ke dokter lalu berkonsultasi, aku sakit ini sakit apa. Kalau seandainya kata dokter, kalau bapak berpuasa tidaklah penyakit ini tidaklah membuat bapak bertambah penyakitnya kalau berpuasa, bahkan nambah sembuh, maka berpuasa. Jadi kita yang penting pertama adalah kita konsultasi ke dokter dulu. Kita harus cari tahu ini penyakit yang berderita penyakit apa. Kalau seandainya aku puasa di bulan Ramadan cak mana, kalau tidak berpuasa cak mana. Nah itu baru kita bisa menganalisa kembali. Tapi kalau sekarang cuma aku sesak nafas kalau berpuasa ini itu, ya aku dapat sedikit itu memang emak yang asam lambung naik ke atas, ke klep di sini.
sehingga membuat kadang jantung berdebar, kadang sesak napas dan lain sebagainya karena tadi ada GERD di dalam asam lambungnya. Oleh sebab itu coba konsultasi dulu ke dokter. Lalu apa kata dokter? Kalau memang dokter menyarankan tidak berpuasa dulu, maka silakan tidak berpuasa, termasuk kita orang yang sakit. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Satu pertanyaan terakhir kan terjadi. Silakan Pak. Menanyakan tentang salam misalnya. Jadi salam itu kan kalau yang mengucapkan salam pertama kali adalah sunnah. Kan yang menjawab adalah wajib. Jadi apakah seseorang yang sedang mendengar salam tapi dia sedang aktivitas zikir atau sedang aktivitas yang membaca Al-Quran, apakah wajib menjawab? Itu juga mungkin dengan orang sekitar sedang di luar, ya kan ada seorang mengucapkan salam Ustaz membuka terima dengan salam. Baik, begini Pak. Mengucapkan salam di awal adalah sunnah dan menjawab salam adalah kewajiban. Tinggal nanti ketika kita mendengarkan orang mengucapkan salam kepada kita, kita sedang apa? Kalau sedang sholat, kita tidak boleh menjawab salam tersebut. Misalnya kita sedang sholat, aduh ngetok pintu rumah itu, assalamualaikum, salam, tidak jadi. Ngapain kita sedang sholat? Yang kedua, kita sedang di kamar mandi. Tidak disarankan untuk menjawab salam. Walaupun 100 kali mengucap salam di luar sana, biarlah, karena kita sedang berada di dalam kamar mandi. Yang ketiga, para ulama juga mengatakan kalau kita sedang membaca Quran. Kalau sedang membaca Quran ada orang yang mengucapkan salam, maka kalau memang Anda bisa jawab, tapi kalau memang Anda tidak mau menjawab juga apa? Kenapa? Karena itu sedang sibuk membaca Al-Quran. Kalau saya pribadi, kalau yang ketiga membaca Al-Quran kan mudah, tinggal berhenti membaca Waalaikumsalam, lanjut lagi. Tapi aduh Pak, yang membaca Al-Quran itu tak galak putus. Nah yang kalau tak galak putus sudah, tidak usah dijawab salam tadi, biar orang lain banyak menjawabnya. Tapi kalau aku pribadi lebih baik aku berhenti dulu dari membaca tadi. Setelah menjawab salam yang orang tadi sebutkan, baru kulanjutkan mengaji. Kalau saya, tapi ada saja orang Pak yang tidak mau putus mengaji tadi sehingga dia terganggu dengan ucapan salam orang kepadanya, maka boleh dia tidak menjawab salam tersebut. Atau misalnya orang menjawab salam secara umum Pak, secara umum. Tidak ditujukan kepada kita. Kita yang mendengarkannya wajib tidak menjawabnya. Jawabannya kalau memang sudah ada orang yang menjawab salam tersebut, maka tidak wajib lagi kita menjawabnya. Tapi kalau wong diam, kalau tidak ada yang jawabnya, kita tahu wong diam tidak ada yang jawabnya, kita dengar, kita wajib untuk menjawab salam tersebut. Contoh misalnya tadi di awal saya mengucapkan salam, sebelum ceramah mengucapkan salam itu. Sampai ke pasar itu Pak dengar salam. Sampai pasar jualan belanja itu dengar salam. Tapi sudah dijawab oleh orang-orang yang ada di masjid, mereka yang mendengar sana tidak aktif kewajiban untuk jawabnya. Kenapa? Sudah selesai. Karena menjawab ini fardu kifayah maksud kita. Satu orang saja menjawabnya sudah menggugurkan kewajiban yang lainnya. Kecuali kita tahu tidak ada yang menjawabnya, belum ada yang menjawabnya dan sampai sekarang belum ada, maka kita tahu, maka berkewajiban kita untuk menjawabnya karena wajib bagi kita untuk menjawab ucapan salam, ya beda dengan mengucapkannya. Kalau mengucapkannya sunnah, menjawabnya wajib. Jadi begitu. Kalau memang sudah ada yang menjawabnya, maka yang lain juga sudah tidak diwajibkan lagi untuk menjawabnya. Fardu kifayah. Satu saja orang yang sudah menjawabnya, maka sudah gugur kewajiban menjawab salam tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya kira itu saja dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sejenak mari kita mengangkat tangan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang diniatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mengijabah semua doa-doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum
كما ربونا صغارا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الراشدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.